Baik, izin Pak. Selamat siang, jelas sore. Selamat siang. Pertama-tama kita sampaikan ucapan syukur kepada Tuhan karena pada kesempatan hari ini kita masih bisa berkumpul di sini. Dan terima kasih pada Pak Agung sebagai mentor. Teman-teman masih setia untuk menemani presentasi kali ini. Baik Bapak, saya tidak akan berlama-lama, langsung ke RK saja ya Pak. Saya di bidang cipta karya, katanya bangunan gedung. Saya bertugas sebagai pengadministrasi perkantoran, di mana tugas dari pengadministrasi perkantoran sebagaimana sudah dijelaskan dalam beberapa waktu yang lalu. Tugas utama jabatan ini adalah melaksanakan kegiatan dukungan administrasi dan pelayanan untuk mewujudkan tertib administrasi. Rincian tugasnya meliputi pengelolaan surat masuk dan keluar, pengasihan dokumen, penyiapan bahan dan potensi rapat serta administrasi umum lainnya untuk mendukung kelancaran tugas unit kerja. Di bidang cipta karya kita hanya punya satu program, yaitu program penataan bangunan gedung, dan satu kegiatan. Kita ada di penyelenggaraan bangunan gedung wilayah daerah kabupaten kota, pemberian izin mendirikan bangunan dan SLF bangunan gedung. Di bawahnya ada 3 sub kegiatan. Jadi di bangunan gedung itu hanya punya 3 sub kegiatan, yaitu pembangunan, pemeliharaan dan pemubahsuaian. Jadi RHK nanti yang akan saya jabarkan tidak akan jauh-jauh dari 3 kegiatan itu, sub kegiatan itu. Ini RHK-nya terlalu kecil, saya akan tidak selesai. Rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi yaitu meningkatkan kondisi infrastruktur. Rencana hasil kerja pertama meningkatkan kondisi infrastruktur, kemudian aspek kuantitas, kemudian indikator kerja individu itu jumlah dokumen terkait dengan jumlah kegiatan tadi. Jumlah dokumen pembangunan karena ini ada di pembangunan, ada 3 sub jumlah dokumen pembangunan, rehab dan busway. Kemudian target 9 dokumen pembangunan, kegiatan dan tahapan. Pertama, mempersiapkan dokumen, penyusunan RKA dan HUP, kemudian mengentri dokumen penyusunan RKA dan HUP. Selanjutnya mencetak dokumen penyusunan RKA-nya, kemudian memvalidasi dan seterusnya. Untuk output kegiatan khususnya DPA dan DPA, pembangunan, pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran kegiatan tadi. Untuk nilai berakhlak, penerapan nilai berakhlak pada kegiatan yang saya lakukan berorientasi pelayanan. Saya mengakomodir permohonan pembangunan bangunan gedung berdasarkan rekomendasi pimpinan. Ini terkait dengan tentu dengan pembangunan. Nah, seperti ini misalnya bahwa ada surat masuk permohonan hibah bangunan dan renovasi aku dari Kepolisian dari Indonesia, Resort Semarang, Polres Semarang. Ada surat masuk, saya dokumentasikan, saya arsip, kemudian berdasarkan surat ini akan ada permohonan anggaran, tentunya seperti itu. Karena
anggaran, kemudian kita berkoordinasi dengan pihak kabupaten. Nah, seperti itu. Ya, Pak Bupati sebagaimana yang mempunyai anggaran, kemudian akan mengalokasikan segalanya. Di sini kita butuh penetapan bahwa kemudian kita menganggarkan untuk kegiatan hibah, rehab atau pembangunan di hibah pembangunan hibah ini kita membutuhkan keputusan bupati. Nah, kemudian ada ini sempat kita sampaikan keputusan bupati nomor 97 garing 0102 garing 2025 tentang pemberian hibah barang milik daerah tentang mengenai kepentingan umum kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan selanjutnya Bupati Semarang mengenainya, beredarnya, selanjutnya kemudian nah di sini di lampiran keputusan itu ada nominal yang muncul dan hibah Kepolisian Negara Republik Indonesia Kota Semarang jenis barang nominal ya antar televisi sektor kampus dan sebagainya, kemudian nilainya ditentukan sekian 800 juta, 700 juta seperti itu. Ini kaitannya dengan yang nilai berangkat tadi itu, bahwa kemudian saya harus mengakomodir, menyimpan segala macamnya, kemudian akuntabel, melakukan sinkronisasi data dengan HSP dari data angka yang ini tadi muncul. Kita harus menyiapkan yang namanya data persiapan untuk kita masukkan dalam sebuah RKA. Nah, ini nama contoh sekilas yang saya lakukan di kantor di tempat kerja saya itu kita saja membuat sebuah manual RKA seperti ini di kegiatan pembangunan. Nah, ini tadi kaitannya dengan akuntabel melakukan sinkronisasi data ASP. Di sini bahwa angka 700, nah angka 800 juta itu harus saya atur sedemikian rupa sehingga bahwa seluruh kegiatan ini bisa dalam satu kegiatan ini bisa terpenuhi. Saya harus menyesuaikan dengan harga satuan bahwa untuk pengadaan konsultasi pengawasan pembangunan, kemudian konsultasi perencanaan dan sebuah pembangunan, kemudian juga nanti untuk fisiknya berapa, sehingga ini harus saya atur sedemikian rupa, kita hitung sehingga tetap tidak melebihi dari angka yang sudah ditetapkan di sini 800 juta dan 3 juta dan selanjutnya seperti itu. Berikutnya kompeten untuk mengendali, mengadil dan merevisi segala macam. Ini saya harus melakukan setelah ini kita susun segala macamnya, saya melompat ke yang namanya koordinasi. Nah, kolaboratif. Karena melompat ke kolaboratif bahwa dari pihak bupati, dari pihak pemerintah sudah menentukan anggaran sekian. Kita masukkan dalam sebuah rencana sebuah kegiatan seperti ini. Kemudian kita konsultasikan kolaboratif tadi kepada pimpinan. Kita berkolaborasi dengan pimpinan terkait draft RKA sebelum dan sesudah ditentukan. Berarti yang saya lakukan, apakah sketsnya sudah benar? Seperti itu kita ajukan, kemudian pimpinan mengatakan oke, sudah sesuai, kemudian sudah saya entry, gitu kan? Sudah saya entry, saya berkoordinasi selanjutnya, berkoordinasi di kolaboratif.
berkoordinasi dengan bagian perencanaan terkait pengembangan kebijakan apakah diperlukan VPND, update maupun koreksi. Jadi misalkan untuk tahun 2025 ini harusnya angkanya tadi 800 juta. 800 juta. Kenapa di sini cuma muncul 798 juta 800 karena ada efisiensi macam gitu. Nah, ada penerapan efisiensi, kemudian kita berkoordinasi dengan bagian perencanaan apakah ada perlu yang diperlukan untuk entry koreksi, update maupun koreksi semacam itu. Kolaborasi ditamakan di situ. Kemudian adaptif melaksanakan tugas secara fleksibel. Nah ini yang tentunya mungkin tidak hanya saya, hampir semua pelaksana untuk kegiatan yang berkaitan dengan RKA, DPA, RP itu harus menyiapkan waktu itu luar biasa. Saya katakan luar biasa karena kadang itu malam hari, kadang libur, seringnya hari libur, seringnya pas setelah jam kerja, pasti seringnya begitu. Tapi beruntung kita masih satu tim dan semuanya saling mendukung seperti itu. Adaptif, melaksanakan tugas secara fleksibel, tidak terpaku pada hari dan jam kerja, mengidentifikasi potensi masalah dan menawarkan solusi. Adaptif seperti itu. Kemudian harmonis membantu rekan-rekan menyampaikan hasil kerja karena ini tadi menyangkut RKA dan nanti hasilnya adalah DPA, kita harus menyampaikan hal-hal yang sudah kita selesaikan kepada rekan-rekan yang lain, di mana nanti rekan-rekan juga akan berkesinambungan dalam satu kegiatan ini untuk persiapan kegiatan selanjutnya mengenai menyiapkan spek-spek, rencana kontrak dan lain-lain untuk pengadaannya semacam itu. Lanjut, sudah. Tadi kecil deh. Nah, ini salah satunya contohnya tadi ada setelah masuk dan kita kasih. Ini yang SKPWati tadi, kemudian ini RKA tadi, masalah RKA-nya, kemudian ini